yang sudah disiapkan oleh panitia bisa langsung mengambilnya di sebelah kiri. Pak Bernard, Pak Bernard, Pak Bernard. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja Bapak Jidon Sitohang yang juga sudah membuka dengan resmi acara Pesona Tenun Tanah Toraja dalam Bingkai Toraya. Pertama-tama perkenalkan, saya Rudi Chandra. Saya adalah Ketua dari APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, yang bertempat di Jakarta, berpusat di Jakarta. Sedangkan untuk ketua umumnya yaitu Ibu Popi Darsono sebagai ketua umum dari APPMI. Kenapa saya sudah 4 tahun ini berpikir untuk bisa menembus ke Tanah Toraja? Kenapa saya ingin sekali menyentuh Tanah Toraja ini menjadi suatu daerah yang membanggakan? Karena kesatu, saya adalah lahir dari Sulawesi Selatan juga. Saya berpikiran kenapa bukan kita sendiri yang mengangkat daerah kita menjadi lebih baik lagi. Karena saya percaya bahwa Tanah Toraja adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Banyak banget potensi-potensi yang bisa kita gali di Tanah Toraja ini. Tadi saya udah banyak berbicara dengan ibu-ibu, pengrajin-pengrajin, dan juga yang kerajinan manik-manik itu banyak yang bisa kita gali sehingga menjadi satu pekerjaan yang bisa menghasilkan. Otomatis kita kan akan ingin supaya anak cucu kita lebih sejahtera lagi ke depannya. Kita ingin supaya anak kita bisa bersekolah di luar negeri, bisa bersekolah mempunyai pendidikan yang lebih baik dari kita. Bagaimana caranya kita untuk menuju ke sana? Otomatis kita akan berusaha untuk lebih meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Tanah Toraja ini. Saya yakin dan saya percaya bahwa Tanah Toraja ini adalah tanah yang diberkati. Banyak potensi dari kekayaan alamnya, dari potensi budayanya, juga kerajinan-kerajinan tangannya. Tapi itu semua bagaimana dengan
manusianya. Sobat Tulus Toraja. Tapi tidak hanya itu ya Kak, nanti masih ada penampilan dari masing-masing peserta. Akan kepada Dewan Juri. Selanjutnya dari Kecamatan Rano. Mana kami minum
Kiki, mungkin kita bisa bercerita sedikit. Awal mula produksi tenun Toraja itu memang masih sulit untuk kita ketahui kapan mulainya. Cuman salah satu referensi yang sempat saya baca, mereka itu menenun konon setelah masyarakat Toraja membangun rumah tinggal yang representatif pada saat itu, kemudian corak-coraknya itu mengambil sebagian dari ukiran Toraja. Ukiran Toraja 4 warna dasar itu ya kan? Kemudian juga alat tenun yang dipakai oleh masyarakat Toraja itu masih asli. Masih tradisional ya kan? Masih Tradisional. sangat jarang yang menggunakan ATBM ataupun mesin. Iya, benar sekali. Kemudian bahan-bahannya juga itu asalnya dulu, nggak tahu kalau sekarang masih ada ya, yang dari serat kapas, Nah, dari kapas dan serat menas, dan diwarnai pakai pewarna warna alam. alami. Jadi kalau pakai pewarna alam, rupanya ini kain tenun akan bertahan lebih lama warnanya. Itu ya kan? Iya. benar. Iya, contoh dari bahan pewarna alam yang ada nih, Kiki, itu dari kulit pelepah, kemudian biji dan daun-daunan yang kemudian direbus, ya. Itu menghasilkan warna yang berbeda kan? Iya. Jadi itu yang sebagian dipakai untuk menjadikan warna tenun Toraja lebih indah kelihatannya. Capek juga kayaknya melihat ibu-ibu kita yang tercinta di luar itu menenun ya, pantas Benar harganya sekali, Kak. mahal. Sakit lagi belakangnya. Iya, pantas mahal. Jadi semakin rumit motif yang dibuat, semakin tinggi mahal. harganya. Betul. Dan informasi juga nih, Kiki ya, mengenali tenun Toraja itu mudah sekali. Ya, sekali sentuh sudah tahu kalau kita mungkin itu terasa lebih kasar daripada pola kain yang lain atau Lebih tebal mungkin iya, maksudnya, ya. tebal kemudian berat. Itu dia tenun Toraja dengan motif coraknya mungkin kita sudah banyak yang tahu. Jadi Dan ada menambah- motif yang sudah khas. betul sekali, khas Toraja memang sudah menjadi ciri kita. Kiki, ya dia sekarang sudah dimodifikasi Bisa jadi tas jadi sandal, dan lain. tas dan lain sebagainya. Kan ini menambah nilai ekonomi ya.
Nah, semua peserta kita Iya. sudah menunjukkan detail dari pakaian temennya Oke, dan kepada para dewan juri yang terhormat. Dewan Juri juga tadi sudah melihat. Ini adalah perjalanan yang pertama saya di Kota Toraja dan sungguh-sungguh amat mengesankan. Saya benar-benar terkesima sekali dengan keindahan alamnya, budayanya, culture-nya sungguh luar biasa, dan juga tentunya toleransi antar umat beragama luar biasa. Tepuk tangan buat Toraja. Saya rasa Toraja bisa menjadikan role model untuk daerah-daerah lainnya. Begitu juga saya berharap nantinya Toraja akan menjadi role model untuk busananya. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini Mas Rudi berkesempatan untuk memberikan pelatihan untuk para ibu-ibu semua. Jadi saya ingin Toraja jangan hanya berbicara di dalam kota Toraja saja, tetapi kalian harus bisa bicara di dunia internasional. Ini Bahwa bisa diperbaiki lagi Iya, ya, mulai dari betul. pola, pemilihan warna dan sebagainya. penempatan aksesoris dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rudi Chandra. Oke, Toraya Maelo.